guys, perkenalkan nama saya Randy Elinski. Di sini saya akan menceritakan cerita singkat analog yang berjudul Perjalanan Waktu Ngarit. Baiklah, pada suatu hari pukul 14 WIB atau pukul 2 siang, saya ditelepon teman saya. Halo Ren, piye melu ngarit ora? Melu lah, kapan? Saiki. Oke, OTW. Gas iki. Saya pun pergi ke rumah teman saya. Sesampainya di rumah teman saya dan teman saya pun langsung berangkat ke tempat pengaritan, yaitu di tempat Pulau Batu. Di sepanjang perjalanan, banyak pohon-pohon yang berbuah seperti buah manggis, duku, dan lain sebagainya. Saya dan teman saya pun sempat berhenti waktu itu, karena ingin mengambil buah tersebut. Ayo Ren, kita ambil buah itu, untuk dimakan di tempat pengaritan nanti. Ayolah gas, kita ambil yang banyak. Sesampainya di bawah pohon, saya dan teman saya pun berpikiran lain. Janganlah Ren, nanti dimarahin yang punya. Iyalah jangan, ayo kita lanjutkan ke perjalanan ke tempat pengaritan saja. Oke lah gas. Saya dan teman saya pun kembali melanjutkan perjalanan ke tempat pengaritan. Selang beberapa jalan kemudian, saya dan teman saya pun berhenti karena terkejut melihat sebuah sesajen di ladang itu. Waduh, apa itu Ren? Gak tahu. Mari kita lihat saja dulu apa itu. Wah, ada kain kapan nih Ren? Wah iya, ada bunga juga. Nah, di situ ada sesajen yang berisi kain kapan, bunga, lilin, dan lain sebagainya. Waduh, gimana Ren? Lanjut ngarit nggak ini? Ya lanjutlah. Sudah terlanjur sampai sini, masa nggak jadi ngarit? Yaudahlah, ayo kita lanjut ke perjalanan. Oke, ayo gas, kita lanjut. Saya dan teman saya pun melanjutkan perjalanan untuk pengaritan. Selang beberapa jalan kemudian, saya dan teman saya pun sampai di tujuan. Lalu saya dan teman saya pun langsung mengarit. Setelah mengarit itu, tangan saya pun terkena lumpur dan saya tidak sengaja mencuci tangan saya di rawa itu. Setelah saya mencuci tangan itu, saya melanjutkan mengarit lagi. Selang beberapa jam kemudian, saya dan teman saya pun berhasil mengumpulkan rumput sebanyak 2 bentel. Lalu saya dan teman saya pun langsung melanjutkan perjalanan untuk pulang. Karena saya dan teman saya pun berjalan pulang melewati tempat sesajen itu tadi, saya dan teman saya pun sempat gugup untuk melewat jalan itu. Waduh, gimana Ren? Iki lewat kono meneh iki. Wani ora iki? Bismillah wae sik. Ya udahlah Ren, ayo bismillah. Kita lewat jalan itu. Saya dan teman saya pun pergi pulang melewati jalan itu lagi. Ya walaupun dengan rasa hati takut dan gelisah, tapi saya dan teman saya pun memberanikan diri untuk melewat itu untuk perjalanan pulang. Setelah berhasil melewati sesajen itu, saya dan teman saya pun bersyukur dan sangat senang sekali karena berhasil melewati itu. Dan hati saya dan teman saya pun sudah kembali ceria. Selang beberapa jalan kemudian, saya dan teman saya pun sudah sampai di rumah. Sangat senang hatinya rasanya sudah sampai di rumah dengan selamat. Setelah keesokan harinya, saya pun sekolah lagi, yaitu sekolah di SMP 1 Jujuhan. Entah kenapa, pada waktu sekolah itu, mata saya di sebelah kanan ini terasa sakit. Saya pun bilang kepada teman saya, waduh, kok rasanya sakit sekali ya mataku ini. Apa merah mataku ini? Saya tanya kepada teman. Wah, enggak Kiren. Ya kenapa Ren? Ya enggak tahu. Kenapa ya? Teman saya pun juga bingung. Karena waktu itu bertepatan musim sakit mata. Saya ngira juga ketularan saja. Setelah pulang sekolah, sakitnya pun bertambah parah dan tidak bisa dimelekkan matanya.
Saya bilang kepada ibu saya. Lalu ibu saya pun juga bilang gitu. Alah, paling juga ketularan teman kamu yang sakit mata itu. Ibu saya pun membelikan obat tetes mata, lalu diteteskan kepada mata saya. Keesokan harinya lagi, saya pergi ke sekolah lagi. Sesampainya di sekolah, mata saya pun sangat parah sakitnya. Saya pun menahan diri di UKS untuk mengistirahatkan diri saya sejenak. Setelah pulang sekolah, saya pun bilang kepada ibu saya lagi, "Bu, tambah sakit nih bu mata saya bu. Gimana ini bu? Waduh, gimana Ren? Bentar, ayo saya bawa ke tempat Blok G untuk berobat." Saya dibawa ibu saya ke tempat Blok G, yaitu orang pintar. Dukun itu berbicara kepada ibu saya agar mengambil bunga di pinggir jalan yang berjumlah ganjil untuk direbus dengan air untuk menyembuhkan mata saya. Sesampainya di rumah, ibu saya pun mencari bunga itu di pinggir jalan yang berjumlah 3, lalu direbus dengan air untuk dikasihkan dirambangkan di mata saya. Alhamdulillah, beberapa hari kemudian mata saya pun perlahan-lahan mulai tidak sakit lagi. Berkat pertolongan Simbah tadi, saya pun berterima kasih kepada Simbah tadi ke rumahnya bersama ibu saya. Setelah pulang dari rumah Simbah itu, saya diberitahu kepada ibu saya, "Kowe aja ngarit ning rono meneh ya Ren. Engko nek kenek meneh." "Nggih, Mak."